Hai, ini adalah Redmi Note 10 Pro. HP dengan layar AMOLED berrefresh rate 120Hz dengan lensa beresolusi 108 megapiksel. Loh, bentar, tunggu. Itu kok terlalu zoom in? Gimana sih? Akunya kan nggak kelihatan. Zoom out. Nah, itu kan baru kelihatan. Langsung saja kita unboxing Redmi Note 10 Pro. Sebelum kita masuk ke proses unboxingnya, mesti kalian kepo dengan varian dan informasi harganya. Ini untuk variannya ada 3 warna, yaitu Glacier Blue, Onyx Grey, dan Gradient Bronze. Dan untuk harganya ini ada 2 varian juga. Untuk varian terendahnya 6/128 ini dihargai Rp999 atau setara dengan Rp3.500.000. Untuk varian kedua ini dihargai Rp1.100 atau jika kita rupiahkan Rp3.800.000. Dan nanti semoga di Indonesia ini tidak sampai 4 juta. Biasanya dari harga Malaysia dan Indonesia itu bedanya tipis banget ya, setipis dompet saya. Kemudian untuk proses unboxingnya kalian akan mendapatkan HP-nya itu sendiri, terus manual box, SIM eject tools, silicone case yang kualitasnya ini lebih bagus dibandingkan dengan versi non-pro-nya, charging 33 watt, dan yang terakhir ada kabel USB Type A ke USB Type C. First impresi saya memegang Redmi Note 10 Pro ini tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Ini di kisaran 193 gram. Meskipun framenya ini terbuat dari plastik, menurut saya ini masih kerasa solid ya. Dan di bagian belakangnya ini masih terasa premium karena bahannya glass dan diproteksi dengan Corning Gorilla Glass versi kelima. Dan kalau kita lihat desain setup kameranya ini hampir sama dengan versi non-pro-nya, cuman sedikit berbeda kalau versi pro-nya ini ada kesan mata robotnya. Dan kamera utamanya ini dikelilingi oleh ring silver. Ini memang kelihatan lebih keren sih di Redmi Note 10 Pro ini. Dan untungnya HP ini juga sudah tersertifikasi IP53 Dust and Splash Proof. Mantap banget. Kemudian yang selanjutnya untuk jualan utama dari Redmi Note 10 Pro ini beresolusi Full HD dan diagonal layarnya ini 6,67 inci dengan panel Super AMOLED berrefresh rate 120Hz. Ini mantep banget ya. Saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi karena Xiaomi selalu push ya dengan best value for money-nya. Tetapi walaupun ini sudah mendukung Super AMOLED, ini memang untuk in-display fingerprint-nya tidak ada. Karena fingerprint-nya ini berada di sebelah kanan dengan volume rocker. Di sebelah atas ini ada 3,5 mm headphone jack, speaker grill, dan IR blaster. Dan kemudian untuk bagian bawah ada speaker grill lagi dan USB Type-C. Untuk sebelah kirinya ini ada SIM tray yang mendukung dual SIM plus micro SD. Jadi kalian aman bisa menggunakan 2 SIM dan micro SD. Kemudian ini untuk softwarenya menggunakan MIUI 12 based on Android 11. Internalnya ini terpakai sekitar 16 GB-an, sisanya 112 GB. Untuk spesifikasi singkatnya ini menggunakan Snapdragon 732G dengan fabrikasi 8 nanometer. RAM-nya ada 2 tipe yaitu 6 dan 8. Internal storage-nya ini 128 GB dengan tipe UFS 2.2. Dan untuk baterainya ini mendukung 5020 mAh. Dan untuk fitur-fitur yang lain ini juga mendukung NFC dan Bluetooth-nya versi 5.1. Untuk hasil Antutunya dari spesifikasi tersebut ini berada di 290 ribuan. Kalau Geekbench-nya ini sayangnya saya udah coba 3 kali, tetapi hasilnya nggak keluar ya, aplikasinya crash. Saya nggak tahu kenapa. Tetapi untuk main game dengan spek seperti itu saya sangat puas ya. Ini saya memainkan COD bisa grafik rata kanan, frame rate-nya ini bisa max. FPS-nya ini menurut saya cukup stabil, gyroscope-nya ini juga bekerja dengan sangat baik, responsivitas layar ini juga luar biasa, begitu juga dengan PUBG ini juga cukup mantep ya. Cuman karena ini layarnya 120Hz, di grafiknya ini belum ada pilihan 90 FPS. Mungkin ini hanya belum kebuka saja, tetapi untuk pengalamannya sama-sama enak ya di PUBG ini. Flickeringnya enak, responsivitasnya enak, apalagi delay touch-nya ini menurut saya minim banget di Redmi Note 10 Pro ini.
Kemudian untuk game terakhir Genshin Impact ini bisa di set ke highest ya untuk grafiknya. Untuk FPS-nya ini bisa kita set ke 60, tetapi mungkin ini yang membedakan antara flagship dan mid range. Ini di FPS 60 untuk kestabilannya sudah terbilang baik ya. Kemudian kita beranjak ke kameranya. Ini kamera selfie-nya ini beresolusi 16 megapiksel dengan f2.5 dengan desain punch-hole display yang terbilang kecil. Lalu untuk kamera belakangnya ini beresolusi 108 megapiksel. Saya ulangi lagi, 108 megapiksel di 3 jutaan. Aduh, saya sudah nggak bisa komentar lagi ya. Lanjut ya, untuk ultrawide-nya ini 8 megapiksel. Untuk dua kamera lain itu 5 megapiksel, ada autofocusnya untuk makro, dan untuk depth-nya ini 2 megapiksel. Sebelum kita masuk ke hasil kameranya, kita akan membahas secara singkat terlebih dahulu user interface di Redmi Note 10 Pro ini. Ini di sini kalian akan mendapatkan mode Pro baik foto dan video. Kalau kita geser ke kanan, ini ada mode portrait dan ada pilihan more-nya. Di sini lengkap banget ya. Ada night mode, 108 megapiksel, vlog, panorama, slow motion, dual video, long exposure, dan yang terakhir clone. Ini lengkap banget ya di versi Pro-nya ini. Berikut ini adalah hasil dari foto Redmi Note 10 Pro. Untuk kamera depannya ini resolusinya 1080 30 fps. Untuk stabilannya cukup stabil ya di kamera depannya. Ya, menurut kalian gimana nih? Hasilnya cukup bagus ya. Ini bagian belakang saya memang mataharinya lagi menyinari banget ya. Jadi backlight gitu. Tapi normal sih. Tuh, saking terangnya kalian bisa melihat wajah saya tersinari. Ya, menurut saya cukup bagus. Stabilnya juga cukup bagus juga. So kita coba lari ya menggunakan Redmi Note 10 Pro. Ini gimana nih Redmi Note 10 Pro? Berikut ini adalah sampel video dari Redmi Note 10 Pro. Ini resolusinya 1080 30 fps ya. Untuk stabilannya jelas di 30 fps. Full HD ini sangat stabil. Ya, ini jalan biasa. Menurut kalian gimana? Saya turun tangga nih. Ya lumayan banget ya stabilnya. Bagaimana kalau kita sekarang lari? Wow, lumayan. Berikut ini adalah sampel video Full HD 60 fps. Memang di frame 60 fps ini untuk stabilannya berkurang ya kualitasnya. Tetapi footage-nya lebih smooth ya. Maksudnya smooth itu gerakannya, motionnya itu tidak seperti 30 fps. Sekarang kita turun tangga. Dan bagaimana jika saya lari di frame rate 60 fps ini? Berikut ini adalah perekaman 4K 30 fps di Redmi Note 10 Pro. Bagaimana menurut kalian kestabilannya? Kalau di viewfinder memang paling stabil itu berada di 1080 30 fps sih. Ini 30 fps 4K nya menurut saya pribadi tidak sestabil Poco X3 NFC ya. Bagaimana menurut kalian? Yuk kita langsung lari saja untuk mengetes kestabilannya. Ini adalah video lensa ultrawide di resolusi 1080 30 fps. Belum bisa 4K ya untuk video di lensa ultrawide nya. Tetapi di viewfindernya ini stabil banget teman-teman. Ya, menurut kalian gimana nih? Ini tracknya sama persis seperti yang tadi. Ini saya turun tangga, stabil banget ya. 1080 30 fps nya. Kita coba lari. Termasuk stabil teman-teman. Dan bagi kalian yang pengen tahu hasil instastory dari Redmi Note 10 Pro ini, kalian bisa join ke Instagram saya @dimaswahyuka. Dan bahkan kalau kalian tanya di DM saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk menjawabnya.
Alright, kita masuk ke kesimpulan singkatnya. Jadi dari apa yang sudah saya sebutkan tadi, dari sektor desainnya, layarnya, bahkan dari lensa utamanya yang sudah mendukung 108 megapiksel, ini sejauh ini saya bisa menarik kesimpulan singkat lebih baik dibandingkan Poco X3 NFC dan Redmi Note 9 Pro. Ini bakalan menjadi HP auto goib ya kalau nanti dirilis di Indonesia. Semoga cepat dirilis di Indonesia dengan harga yang kurang lebih sama di Malaysia ini. So, menurut kalian gimana nih Redmi Note 10 Pro? Fitur apa yang kalian paling favoritkan di Redmi Note 10 Pro ini? Kasih tahu saya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe kalau kalian nggak keberatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dimas pamit. Bye. Duh, kok hilang?